Oke, selamat datang di channel Buung Puyuh. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana, merepresentasikan sistem dinamik pada sistem kontrol atau teknik kontrol. Meskipun di, catatan saya ini berbahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalian santai aja. Jadi, di sistem kontrol itu, saya yakin kalau kalian nonton video ini berarti kalian mengambil, mata kuliah tentang sistem kontrol atau teknik kontrol atau pokoknya yang berhubungan dengan kontrol. Saya yakin itu. Jadi, bagaimana cara merepresentasikan sistem dinamik yang ada di sistem kontrol itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu dengan cara state space atau, model state space. Jadi, model state space ini kita bisa lihat, model matematikanya itu seperti, eee, rumus atau formula yang pertama, yang ini. Jadi, dx per dt. Dt ini kan, fungsi waktu T-nya, AX plus BU. Nah, sedangkan output-nya itu Y sama dengan CX plus DU. Nah, di mana X ini itu adalah vektor atau yang sering kita sebut dengan state vector. Sedangkan U di sini itu adalah input vector, di mana, besarnya vektor ini itu adalah, sebesar NX. Jadi biasanya, vektor 3 kali satu, 4 kali satu, seperti itu. Nah, untuk, Y-nya itu output vektor, ini X, Y, sama U ini dalam bentuk vektor. Sedangkan A, B, C, dan D-nya itu dalam bentuk matrik, di mana ukuran matrik ini, sebentar saya zoom dulu, di mana ukuran matrik ini sebesar, NX kali NX. Jadi, sebesar, X ini. Misalnya state vector kita ukurannya 4 kali satu, maka matrik A kita akan berukuran 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, yang kedua, cara merepresentasikan, model dinamik itu, selain dengan state space, kita bisa merepresentasikannya dengan transfer function, atau yang biasa kita lihat kan seperti ini, hubungan antara output rasio antara rasio antara output dan input. Jadi, ya kita sebenarnya lebih sering melihat yang transfer function kalau, eee, di awal-awal sistem kontrol, di mana dalam fungsi S artinya tuh dalam fungsi Laplace, sedangkan, state space ini tuh dalam fungsi waktu, makanya dt, sedangkan transfer function ini dalam fungsi, S atau, frekuensi atau, Laplace lah yang sering kita, dengar. Jadi, sebagai contoh, di sini GS sama dengan 1/S+1. Nah, yang ketiga itu ada dengan cara, merepresentasikan model itu dengan cara zero pole gain. Jadi, kalau ini kan dalam fungsi, waktu, di sini dalam fungsi frekuensi atau dalam Laplace. Nah, di sini dalam fungsi Z. Nah, bedanya di sini adalah, kita lebih fokus ke zero pole sama gain dari transfer function. Nah, kalau kalau di transfer function ini, kita lebih fokus antara hubungan, output dengan input. Nah, untuk lebih detail nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi di sini kita, pengenalan aja dulu, bagaimana, sistem dinamik di sistem kontrol itu direpresentasikan atau dituliskan. Nah, yang terakhir ini, kalau untuk basic control atau sistem kontrol yang masih awal-awal, kita belum membahas tentang ini sebenarnya. Itu ada yang namanya frekuensi respon data. Jadi frekuensi respon data itu kita punya, input atau input input dan output dari, dari respon dinamik kita simpan terus kita modelkan. Nah, untuk video ini kita akan membahas, state space, transfer function, sama zero pole gain. Untuk yang frekuensi respon data itu akan saya bahas di video yang, sistem kontrol lanjut. Kalau ini kan sistem kontrol yang masih dasar. Setelah kita tahu bahwa sistem dinamik ini bisa direpresentasikan dengan state space, transfer function, dan zero pole gain, maka kita akan lanjut bagaimana,
memprogramnya di MATLAB. Jadi, akan saya tunjukkan, di sini. Sebentar saya pulse. Nah, di sini, kita ambil contoh, kita ingin memodelkan sistem dinamik kita ini DC motor. DC motor, di mana input dari DC motor ini adalah VA. VA di sini. Di sini bisa ditulis VA atau VAPV. Nah, sedangkan outputnya itu adalah angular velocity, kecepatan angular dari yang ini kan DC motor, terus kita couple, kita kopling dengan beban. Nah, makanya kecepatan dari beban ini yang sebagai outputnya. Atau di sini kita tuliskan omega. Nah, anggap kita tahu beberapa parameter. Di sini kan ada R, induktans, L, terus ada VEMF, ada torsi di sini, ada KF di sini, viscous friction. Nah, terus kita kasih, anggaplah kita tahu nilai-nilai tersebut. Jadi, R nilainya 2 ohm, induktans L itu nilainya 0,5 Henry, KM itu atau torsi, konstan torsi itu 0,015, sedangkan EMF konstan atau konstanta EMF itu 0,015, sama dengan KM. Terus untuk KF itu 0,2 Newton meter second. Terus untuk inersia, Z, beban inersia itu kilogram meter kuadrat. Nah, untuk nilai-nilai ini sebenarnya bisa berubah-ubah, tapi di contoh ini kita memakai nilainya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita konstruk atau kita olah, kita bikin kan nilai-nilai ini sudah dapat. Nah, cara mendapatkan kenapa kok bisa seperti ini? Dapat minus R per L, minus KB per L. Itu kalau kalian mau tahu, kalian bisa komen di bawah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Tapi saya rasa kalian sudah tahu cara mendapatkannya. Tapi kalau kalian belum tahu, kalian bisa komen, nanti saya akan bikinin videonya bagaimana cara menurunkan rumus dari DC motor ini menjadi seperti ini. Terus kita tahu kan state space itu bentuknya itu dx per dt sama dengan ax ditambah b kali u. Untuk outputnya y sama dengan cx plus du. Nah, ini adalah state vector kita, I arus sama omega. Nah, ini adalah matrik A yang ini. Karena ini kan matriknya kan state vector ini kan X-nya ini kan 2 kali 1. Maka kan A-nya pasti 2 kali 2. Ini adalah matrik A, ini adalah X, ini adalah matrik B. 2 kali 1. Nah, ini adalah input kita. Seperti yang saya kasih tahu tadi, input kita adalah VA atau VAPP di sini. Ini adalah input VA ini. Nah, outputnya ini angular velocity. Putaran kecepatan angular pada inersia atau beban inersia. Nah, outputnya ini adalah matrik C, ini adalah matrik X. Makanya kan 0,1 biar outputnya itu kan inersia. Kalau outputnya kita pengen arus I, maka di sini 1, 0. Tapi kalau kita pengen outputnya 2, berarti kan 1, 0, 0, 1. Jadi C-nya ini matriknya jadi 2 kali 2. Jadi tergantung. Kalau di sini kan outputnya kita pengennya omega, jadi 0, 1. Nah, U-nya di sini adalah kita udah tahu kan inputnya VAPP. Nah, D-nya di sini adalah 0. Jadi kita nggak ada gangguan, disturbance. Nah, setelah itu kita udah tahu ini matrik A, ini matrik B, ini matrik C, ini matrik D. Jadi kita konstruk aja, kita ketik di MATLAB seperti ini. Ini kan minus R dibagi L, ini kan persis kan. Terus minus KB dibagi L, ini KM dibagi Z, minus KF dibagi Z.
Sudah, setelah kita ketik ini, maka kita construct atau kita generate, state space dari sistem dinamik, motor motor DC ini. Jadi dengan cara mengetikkan SS di sini, ini ada, di SS ini sintak atau komen dari MATLAB untuk men-generate, state space. Jadi kita sudah punya A, B, dan C, dan D-nya. Jadi kita tinggal ketik aja SS A, B, C, D. Jadi motor DCSS sama dengan ini. Maka ketika kita run, maka akan keluar persis A, B, C, dan D. Nah, kita bisa cek kan C-nya 01 persis sama di sini, D-nya 0, B-nya itu kan 1 dibagi L. Nilai L itu 0,5, jadi 1 dibagi 0,5, di sini pasti 2, 0. Jadi kan persis 2, 0. Terus untuk matrik A-nya R dibagi L, R-nya itu 2, L-nya itu 0,5. Jadi di sini adalah pasti 4, terus karena ini minus jadi minus 4. Jadi kan persis minus 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat state space, model state space-nya A, B, C, D-nya, kan kita tahu ada transfer function, ada juga zero pole gain. Gimana cara mengkonversi antar model ini? Uh, Kalian bisa setelah kalian mendapatkan state space, kalian bisa langsung konversi aja. Misalnya dari sini kan state space ke transfer function. Maka kalian tinggal tulis aja TF. TF ini komen di MATLAB untuk mengenerate transfer function dari sistem dinamik. Jadi ini kan motor DC SS ini kan isinya state space, model state space yang ada di sini. Nah, ketika kita ketik TF, maka akan kekonversi sendiri menjadi transfer function. Nah, seperti ini hasilnya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini kan state space dalam waktu, dalam time domain. Nah, sedangkan transfer function kalau kita konversi maka akan ada S dalam fungsi Laplace atau dalam fungsi S. Jadi bisa kita cek di sini, maka dia akan dalam bentuk S. Nah, untuk konversi ke zero pole gain model sama seperti transfer function, maka tinggal tulis JPK, JPK, ZPK. Itu artinya zero pole gain. Nah, ini udah komen dari MATLAB juga untuk mengenerate atau untuk mengol atau membikin kayaknya, atau saya sih lebih sukanya menyebutnya mengenerate model mengenerate model ke dalam bentuk zero pole gain. Nah, ini ini kan state space yang kita di sini tadi sama seperti transfer function. Kita tulis JPK terus masukkan ini, maka hasilnya dalam bentuk zero pole gain. Kita bisa cek di sini. Benar di sini dalam bentuk seperti ini. Nah, gimana kalau kita pengen konversi dari transfer function ke state space atau transfer function ke JPK? Sama, misalnya kalau kalian mau konversi dari transfer function ke zero pole gain, maka di sini tinggal diganti TF-nya di sini, ini tinggal ganti ke sini. Maka akan hasilnya jadi JPK juga. Jadi bisa tinggal copy, taruh ke sini, maka hasilnya ini bolak-balik sama hasilnya. Nah, untuk memverifikasi bahwa ketiga kita kan punya sistem dinamik. Nah, kita bisa merepresentasikannya dengan state space, kita bisa merepresentasikannya dengan transfer function, kita bisa merepresentasikannya dengan zero pole gain. Untuk membuktikan bahwa 3 model ini sama, itu bisa kita plot. Kita kasih step function di sini. Kita plot untuk yang pertama ini kan dalam bentuk state space, warnanya biru. Untuk yang kedua transfer function warnanya hijau. Untuk
zero pole gain itu warnanya hitam. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi, bisa kita run. Sebentar. Sebenarnya ini sebentar kita run. Nah, ini udah selesai, maka bisa kita cek di sini. Nah, ini kan sama semua, jadi garisnya sama. Jadi artinya uh, equal antara state space, transfer function, sama zero pole gain. Respon dari sistem itu. Terus misalnya kita pengen konversi, misalnya kan ini kan dari state space ke zero pole gain. Kalau mau konversi dari uh, TF, kalau kita mau konversi dari transfer function ke zero pole gain, maka kita tinggal copy aja. Maka ini kan hasilnya kan S404. Oke, sebentar saya bikin yang kedua di sini. Sini tetap aja. Jadi di sini kita ganti TF. Ya kan? Di sini kita ganti 1. Maka hasilnya akan sama. Ini kan dari state space ke oke, sebentar. Kita copy TF. Nah, kita run lagi. Nah, ini kan sama. Dari state space ke zero pole gain itu dari ini state space JPK, maka hasilnya seperti ini dalam zero pole gain. Nah, kalau dari transfer function ke JPK itu juga sama. Ini kan cuma terbalik aja. Yang ini di sini, yang ini di sini. Tapi modelnya sama. Oke, saya rasa ini dulu untuk video pertama di sistem kontrol atau di teknik kontrol ini.